Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Habibah dari Ekonomi Syariah 6D. Kali ini saya akan memenuhi tugas final ekonomi internasional. Dan di sini saya akan menjelaskan 8 poin. Baiklah, poin yang pertama yaitu perang dagang. Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Presiden Amerika Donald Trump bukanlah penyebab perang dagang ini terjadi, namun ini hanyalah gejala perkembangan dan problematika struktur perekonomian dunia dan kompetisi dalam dunia politik negara. Pimpinan negara menilai bahwa ekspor itu sehat bagi perekonomian domestiknya, namun impor itu memperburuknya, sehingga politik dagang tarif Cina impor dinilai jadi instrumen penting namun menciptakan perang dagang. Kebijakan Amerika Serikat adalah meningkatkan restriksi impor untuk menekan defisit perdagangan dengan Cina. Defisit perdagangan Amerika Serikat dengan Cina meningkat dari 371 miliar US dollar pada 2016 menjadi 395 miliar US dollar pada 2017. Cina bereaksi keras dengan menambahkan tarif imporan terhadap 128 produk Amerika Serikat senilai 3 miliar US dollar. Dengan rincian 120 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 15% dan 8 produk Amerika Serikat terkena ekstra tarif 25%. Selanjutnya, Cina menambahkan tarif untuk 106 produk impor dari Amerika Serikat senilai 50 miliar US dollar. Perang dagang penuh ketegangan dimulai tanpa bisa dipastikan kapan berakhirnya, baik antara kedua negara dengan berbagai komoditas ekspornya maupun mengajak negara sekutu ekonomi masing-masing, dan banyak pihak memproyeksi Cina menang, dan timing inilah muncul di era kebangkitan Cina dan era kemerosotan Amerika Serikat. Dengan demikian, banyak negara akan mengalami kerugian dan kemunduran dalam perekonomiannya, sehingga disinilah disebutkan pemahaman bersama tentang dibutuhkan tata kelola perekonomian yang berbeda, tetapi dapat secara harmonis memperkuat prinsip bermitra atau berdampingan, bukan bersaing, tetapi menemukan tata kelola ekonomi yang baru. Tata baru dunia menyatukan model perekonomian antara Barat dan Asia. Amerika dan Cina merupakan negara eksportir terbesar di dunia. Perang dagang Amerika Serikat dan Cina bisa menjadi peluang dan tantangan bagi kinerja perdagangan Indonesia. Kita dapat memanfaatkan peluang besar untuk produk ekspor nasional di pasar Amerika Serikat dan Cina akibat perang dagang kedua negara tersebut. Apalagi Amerika Serikat menghambat perdagangan untuk ekspor produk Cina, maka memberi peluang bagi produk ekspor Indonesia ke pasar Amerika Serikat. Produk ekspor yang dapat memanfaatkan peluang pasar Amerika Serikat terutama tekstil dan alas kaki. Sementara itu, ekspor Amerika Serikat ke Cina terbanyak adalah pesawat, kendaraan, biji-bijian, mesin-mesin, barang dari kayu, dan plastik. Poin yang kedua adalah hubungan bilateral antara Korea Selatan dan Indonesia. Hubungan bilateral adalah jenis hubungan yang melibatkan dua pihak. Biasanya digunakan untuk menyebut hubungan yang melibatkan hanya dua negara.
khususnya suatu hubungan politik, budaya, dan ekonomi di antara dua negara. Hubungan bilateral yang dijalin tersebut tentunya dilandasi dengan adanya kepentingan nasional yang ingin dicapai. Kepentingan nasional adalah dasar dalam menjalin hubungan internasional. Kepentingan nasional merupakan tujuan fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya. Untuk mencapai kepentingan nasional tersebut, setiap negara melaksanakan kegiatan diplomasi, kerjasama, dan hubungan politik. Hubungan bilateral Republik Indonesia dan Korea Selatan berkembang dengan baik. Hal ini antara lain dapat dilihat dengan tingginya tingkat saling kunjung antara pemimpin kedua negara seperti berikut. Yang pertama, kunjungan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri APEC atau Economy Leader Meeting di Busan pada tanggal 18 sampai 19 November 2005. Kedua, kunjungan kenegaraan Presiden Republik of Korea Roh Moon-hyuk ke Indonesia pada tanggal 3 sampai 5 Desember 2006. Yang ketiga, kunjungan kenegaraan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono ke Seoul pada tanggal 23 sampai 25 Juli 2007. Yang ketiga, kunjungan Wakil Presiden Republik Indonesia untuk menghadiri pelantikan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak pada tanggal 23 sampai 26 Februari 2008. Yang kelima, kunjungan Presiden Republik of Korea Lee Myung-bak ke Indonesia pada tanggal 6 sampai 8 Maret 2009. Yang keenam, kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menghadiri ASEAN Rock Jeju pada tanggal 1 sampai 9 Juni 2009. Kerjasama dalam bidang sosial, budaya, dan pariwisata. Pemerintah Indonesia telah meratifikasi persetujuan kerjasama kebudayaan dengan Republik of Korea yang ditandatangani pada tahun 2000. MOU di bidang pariwisata antara kedua negara juga telah ditandatangani pada tahun 2006 sebagai tindak lanjut dari kebijakan bidang kebudayaan tersebut. Pada tanggal 4 sampai 5 Mei 2008 di Yogyakarta diadakan The Fourth Cultural Committee Meeting Republik Indonesia dan Republik of Korea. Keberadaan kedua kesepakatan tersebut merefleksikan komitmen kedua negara untuk lebih memperkuat hubungan persahabatan people to people, serta memajukan dan mengembangkan hubungan di bidang-bidang seperti budaya, seni, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi, serta kesehatan, olahraga, media massa, informasi, dan kewartawanan, serta pariwisata. Kerjasama dalam bidang ekonomi. Umumnya, investasi Republik of Korea di Indonesia merupakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang manufaktur meliputi industri makanan, industri tekstil dan garmen, industri kertas dan percetakan, industri kimia dan farmasi, industri karet dan plastik, industri mineral dan non-logam, industri logam, mesin dan elektronik, industri kendaraan bermotor, dan alat transportasi lainnya. Sektor-sektor ini merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja. Dalam beberapa tahun terakhir ini, fokus investasi Republik of Korea mulai bergeser ke sektor primer yang terdiri dari tanaman pangan dan perkebunan, peternakan, kehutanan, pertanian, pertambangan, dan energi. Berdasarkan data Korea Exim Bank,
Indonesia investasi ROK di Indonesia untuk tahun 2008 sampai bulan September mencatat jumlah realisasi investasi sebanyak 543 proyek dengan nilai 291 juta US dollar. Dibandingkan tahun 2017, realisasi investasi Republik of Korea di Indonesia pada tahun 2008 diantisipasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan, mengingat hingga bulan September 2008 nilai realisasi investasi 2008 telah melebihi nilai realisasi untuk keseluruhan tahun 2007 yang tercatat sebesar 245 juta US dollar. Kemudian kerjasama dalam bidang lainnya yang menonjol seperti kerjasama bidang energi, kerjasama bidang komunikasi dan teknologi informasi, kerjasama bidang hukum, kerjasama bidang pertahanan dan keamanan, kerjasama bidang kehutanan, dan terakhir kerjasama keimigrasian. Poin yang ketiga yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah proses transportasi barang atau komoditi dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses ekspor pada umumnya adalah tindakan untuk mengeluarkan barang atau komoditas dari dalam negeri untuk memasukkannya ke dalam negara lain. Ekspor barang secara besar umumnya membutuhkan campuran tangan bea cukai di negara yang pengirim maupun penerima. Ekspor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah impor. Impor adalah proses transportasi barang atau komoditi dari suatu negara ke negara lain secara legal, umumnya dalam proses perdagangan. Proses impor umumnya adalah tindakan memasukkan barang atau komoditas dari negara lain ke dalam negeri. Impor barang secara besar umumnya membutuhkan campur tangan dari bea cukai di negara pengiriman maupun penerima. Impor adalah bagian penting dari perdagangan internasional. Lawannya adalah ekspor. Tujuan dan manfaat ekspor. Yang pertama, menumbuhkan industri dalam negara. Kedua, mengendalikan harga produk. Ketiga, menambah devisa negara. Tujuan dan manfaat impor. Tujuan paling utama dari kegiatan impor adalah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Aktivitas ekspor dan impor merupakan salah satu wujud dari interkonektivitas setiap negara. Tidak ada negara yang mampu hidup mandiri. Dalam memenuhi kebutuhannya, setidaknya pasti terdapat satu hal yang membuat negara tersebut harus membangun hubungan baik dengan negara lain. Salah satunya dalam aktivitas perekonomian ini. Tujuan lainnya dari kegiatan impor adalah untuk memperkuat neraca pembayaran dan mengurangi keluarnya devisa ke negara lain. Kemudian manfaat dari impor adalah memungkinkan suatu negara untuk memperoleh bahan baku, barang, dan jasa suatu produk yang jumlahnya terbatas di dalam negeri ataupun yang tidak bisa dihasilkan di dalam negeri. Komoditi ekspor di Indonesia yang pertama, komoditi karet, produk tekstil, kelapa sawit, produk hasil hutan, dan terakhir kakao. Produk yang diimpor oleh Indonesia yang pertama bahan baku dan yang kedua sektor pangan. Selanjutnya poin keempat yaitu kebijakan luar negeri Indonesia dalam perdagangan internasional. Yang pertama, kebijakan politik proteksi. Proteksi ini bertujuan untuk memperluas lapangan pekerjaan, membuat produksi dalam negeri menjadi maksimal,
menjaga kestabilan perdagangan internasional dan memelihara tradisi perdagangan. Yang kedua, kebijakan bea cukai dan tarif perdagangan. Adapun kebijakan ini membuat produksi barang impor dan ekspor semakin aman. Tentunya barang yang masuk dengan bea cukai tidak menjadi barang ilegal karena sudah diizinkan oleh suatu negara. Kebijakan ini dilakukan terus hingga saat ini. Yang ketiga, kebijakan impor. Adapun alasan tersebut yaitu impor barang menjadi turun, harga barang mengalami kenaikan yang tinggi, produksi barang semakin meningkat, dan jumlah barang menurun. Keempat, kebijakan politik autarki. Kebijakan perdagangan internasional ini sangat bertentangan dengan politik perdagangan bebas. Pasalnya, kebijakan perdagangan autarki menekankan untuk menghindari pengaruh yang berasal dari negara lain. Hal ini tersebut dipengaruhi oleh perdagangan internasional harus menurut keyakinan sendiri yang melihat aspek ekonomi, militer, dan politik. Yang kelima, kebijakan subsidi. Perlu kita ketahui bahwa kebijakan subsidi merupakan pembatasan yang dilakukan pemerintah untuk menutupi harga barang produksi. Kebijakan ini memberikan dampak dari perdagangan internasional. Dampaknya yaitu harga barang tetap, produksi barang dalam negeri meningkat, impor barang turun, dan jumlah barang pada pasar tetap. Yang keenam, kebijakan kuota. Perdagangan internasional identik dengan produksi barang yang dikirim keluar dan dalam negeri. Tidak semua barang dapat masuk ke dalam suatu negara karena harus dilakukan penjaringan. Tujuan penjaringan yaitu untuk pembatasan kuota supaya barang yang masuk dan keluar negeri menjadi seimbang. Pada umumnya, kuota diterapkan pada beberapa komoditi seperti kayu gaharu, buah kentang, bawang merah, beras organik, scrap besi, produksi besi baja, dan beberapa komoditi lain sejenisnya. Kemudian yang terakhir, kebijakan dumping. Pemerintah menyalurkan kebijakan perdagangan internasional dumping yaitu sebagai diskriminasi harga. Penjualan barang yang dilakukan oleh semua para produsen lebih murah bila dalam negeri. Berbeda kalau penjualan ke luar negeri, barang bisa dipatok lebih mahal. Hal ini berpengaruh pada kurva permintaan yang lebih inelastis. Poin kelima yaitu IMF, World Bank, APEC, OPEC, ASEAN, Uni Eropa. Pengaruhnya terhadap perdagangan Indonesia. IMF mendorong kerjasama moneter internasional dan menyediakan sarana kebijakan dan mendukung pengembangan kapasitas untuk membantu negara-negara membangun dan mempertahankan ekonomi yang kuat. IMF juga memberikan pinjaman dan membantu negara-negara yang merancang program-program kebijakan untuk mengatasi persoalan neraca pembayaran. Ketika pembiayaan yang memadai dengan persyaratan yang terjangkau tidak dapat diperoleh untuk memenuhi kewajiban pembayaran internasional neto. Pinjaman IMF jangka pendek dan menengah dan sebagian besar didanai oleh kumpulan kontribusi kuota yang disediakan oleh organisasinya. Staf IMF pada umumnya adalah ekonom dengan pengalaman luas dalam kebijakan ekonomi makro dan keuangan. Bank Dunia mendorong pembangunan ekonomi jangka panjang dan mengetas kemiskinan dengan menyediakan dukungan teknik dan
keuangan untuk membantu negara-negara merenovasi sektor-sektor tertentu atau melaksanakan program-program seperti pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan, menyediakan air dan listrik, memerangi penyakit, dan melindungi lingkungan. Bantuan Bank Dunia umum berjangka panjang dan didanai melalui kontribusi negara anggota serta melalui penerbitan obligasi. Staf Bank Dunia biasanya adalah ahli dalam isu, sektor, atau teknik tertentu. Selanjutnya, poin ke-6. Wajah Indonesia di mata dunia dari segi ekonomi. Dari segi sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia masih menjadi salah satu aspek penting sebagai roda penggerak ekonomi negara. Hal ini dikarenakan pertanian dari segi produksi menjadi sektor kedua paling berpengaruh setelah industri pengolahan. Sedangkan bila dibandingkan sektor lainnya, pertanian masih berada di posisi teratas selain sektor perdagangan dan sektor konstruksi. Terdapat klaim pemerintah bahwa pendapatan domestik bruto (PDB) pertanian Indonesia meningkat tajam dalam 5 tahun terakhir. Pembangunan pertanian terbukti telah ikut andil dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini merupakan sektor pertanian Indonesia dilirik oleh dunia internasional dan mampu mengangkat citra Indonesia di mata dunia, terutama sebagai negara agraris yang cukup produktif. Tentu saja ini memberikan sinyal kalau Indonesia semakin kian kompetitif di kancah internasional. Dengan sistem yang dibuat, maka masyarakat hanya perlu menunggu saja bagaimana sektor pertanian Indonesia berkembang ke depannya. Selanjutnya, poin ke-7, yaitu saham internasional. Saham internasional adalah saham yang dipasarkan secara global. Tempat memperdagangkan saham disebut dengan bursa saham. Bursa saham disebut juga bursa efek, yang merupakan tempat untuk memperdagangkan saham termasuk juga instrumen finansial lainnya. Dan salah satu fungsi pasar saham internasional adalah memfasilitasi atau mempertemukan antara perusahaan atau pihak yang membutuhkan modal dengan pemodal atau investor. Poin terakhir yaitu dampak kebijakan obor kepada Indonesia. Untuk mendominasi ekonomi dunia, pemerintahan Xi Jinping pada tahun 2013 mengeluarkan kebijakan One Belt One Road, satu sabuk satu jalan, yang kemudian diubah pada tahun 2016 menjadi Belt and Road Initiative. Kebijakan ini strategi Tiongkok untuk memperluas pengaruh di seluruh dunia melalui peminjaman hutang, pembiayaan proyek infrastruktur, bahkan pemberian hibah cuma-cuma kepada negara lain. Saat ini, banyak pinjaman dari Tiongkok yang digunakan untuk membangun infrastruktur di Indonesia. Lalu, apa dampak kebijakan Belt and Road bagi Indonesia? Kebijakan Belt and Road memiliki dampak positif dan dampak negatif bagi Indonesia. Dampak positifnya adalah pembangunan dalam negeri, terutama infrastruktur fisik di berbagai bidang, bisa terrealisasikan dengan adanya bantuan dana baik dalam bentuk hibah
maupun pinjaman dalam bentuk utang, kemudian bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dari aktivitas pembangunan yang dilakukan. Dampak negatifnya adalah secara ekonomi akan mengalami ketergantungan utang yang menyebabkan Indonesia sulit untuk melunasinya dalam jangka pendek dan tertentu. Selama proses pelunasan utang itu semua bergantung dari proyek yang dibangun, dari dana pinjaman yang akan mengalir keluar, sehingga keuntungan yang dinikmati oleh masyarakat yang sesungguhnya sangat kecil. Pertumbuhan ekonomi hanya berdampak semu kepada masyarakat karena hanya meningkatkan kuantitas transaksi, volume, dan kegiatan ekonomi saja, bukan meningkatkan kualitas pembangunan dan kualitas pertumbuhan ekonomi. Maksudnya adalah pertumbuhan ekonomi dari kegiatan ekonomi yang didorong dengan dana pinjaman tidak mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang sesungguhnya. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.